Buongiorno mister Nicolato, questo video per farti i complimenti, per fare i complimenti ai ragazzi. Can't wait for We the can games. do it. Yes, Okay, thank we will. Well, Thank you. thank you. Solusi STY untuk Timnas Indonesia hadapi pancingan emosi Arab Saudi. Jelang laga Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, Kamis 5 September, Shin Tae-yong memiliki solusi soal menghadapi negara-negara Timur Tengah yang kerap memancing emosi lawan dalam laga sepak bola. Timnas Indonesia akan mengawali langkah dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi. Bukan sekali ini saja tim Merah Putih bertemu skuad berjuluk Elang Hijau. Kali terakhir duel dua negara terjadi dalam laga kualifikasi Piala Asia pada 10 tahun lalu, ada ciri khas tersendiri dari kesebelasan Timur Tengah. Selain pendekatan fisik, ada pula upaya memancing emosi lawan. Ada saja tingkah unik pemain-pemain dari kawasan tersebut untuk membuat lawan emosi dengan harapan melakukan pelanggaran dan kemudian mendapat kartu, seperti diving atau mengulur waktu. Shin memahami dan memprediksi anak asuhnya bakal kembali berhadapan dengan lawan yang mencoba bermain nakal. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kita. Pemain yang biasa kasar di permainan ya akan seperti itu terus, tidak akan berubah. Sebaliknya, kita harus antisipasi itu dengan baik, mulai dari Coach Shin, pemain, untuk manfaatkan kekasaran para pemain tersebut. Saat ini beberapa pemain Timnas Indonesia sudah mulai berkumpul dan berlatih, ujar Shin soal negara-negara Timur Tengah. Menghadapi lawan-lawan yang punya pengalaman tampil di Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia, yang akan dihadapi dalam dua laga awal, Shin menekankan persiapan sebagai bagian penting. Memang persiapan harus baik. Apalagi ini pertama kali kita ke round 3, artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi. Pastinya dari pemain sendiri dia akan melakukan yang terbaik, tutur Shin. Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengungkap peran negara lewat pejabatnya dalam persiapan The Green Falcons jelang menghadapi Timnas Indonesia. Roberto Mancini tak main-main dengan persiapan Arab Saudi menyambut Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Matchday pertama Grup C antara Arab Saudi melawan Timnas Indonesia digelar pada Jumat, 6 September 2024, di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Pelatih Timnas Arab Saudi mengakui semua lawan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tim yang kuat. Termasuk Timnas Indonesia, terlebih skuad Garuda menjadi lawan pertama yang dihadapi, tekanan besar tentu dirasakan Roberto Mancini. Karena itu persiapan matang harus dilakukan timnya, prosesnya pun tidak sepele, Menteri dan Ketum Federasi Arab Saudi sampai turun tangan. Duel melawan Timnas Indonesia bukan perkara main-main, itulah mengapa pelatih asal Italia itu meminta agar anak asuhnya tampil all out. Status tuan rumah seperti masih kurang bagi Arab Saudi untuk meladeni tamu dari Asia Tenggara besutan Shin Tae-yong. Dalam waktu dekat, kami akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan ini tidak akan mudah, ucap Mancini. Karena kami menghadapi tim-tim yang kuat. Tetapi kami akan mengeluarkan semua kemampuan, komitmen, dan determinasi untuk lolos, imbuhnya. Bukan tanpa alasan mengapa elemen negara turut tangan di babak ini, Arab Saudi memang mematok target besar. Sementara Mancini berani sesumbar besar pula, target tinggi dipatok mantan pelatih Manchester City bersama The Green Falcons.
Tak hanya tampil di putaran final Piala Dunia 2026, tetapi juga memenangi trofi. Menteri Olahraga Arab Saudi dan Presiden Federasi sangat kompeten, dan sangat dekat dengan tim, ujar Roberto Mancini. Ada perhatian dan keinginan besar untuk mengembangkan sepak bola Arab Saudi. Dan kembali memenangkan beberapa trofi penting, imbuhnya. Timnas Indonesia dan Arab Saudi tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama Jepang, Australia, Bahrain dan Cina. Hanya 2 tim teratas di klasemen akhir grup C yang bakal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan tampil di ronde keempat kualifikasi. Menarik dinantikan seperti apa hasilnya nanti. Sebelumnya, 1 pemain tercoret, Shin Tae-yong serta Timnas Indonesia OTW, on the way, alias sedang dalam perjalanan menuju Arab Saudi dengan tambahan 1 pemain yang kembali bergabung. Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong bakal menjalani laga perdana pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, 5 September 2024. Jelang 5 hari menuju laga melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong telah bergegas berangkat dan meninggalkan tanah air. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah keluar dari penginapannya yakni Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, berdasarkan informasi yang diterima. Shin Tae-yong membawa 14 pemain dari total 26 pilar yang dibawa dalam skuad Garuda untuk bertandang ke Arab Saudi. 12 amunisi Timnas Indonesia tersebut adalah Hernando Ari, Adi Satrio, Nadeo Argawinata, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat. Teruntuk Adi Satrio, dia baru saja bergabung kembali bersama Timnas Indonesia. Sebelumnya Adi sempat absen latihan bersama Timnas Indonesia di lapangan B, Senayan. Hal itu dibeberkan Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia. Rombongan Timnas Indonesia ditemani oleh Kepala Badan Tim Nasional sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Sumarji. Selain itu, rombongan Timnas Indonesia juga dikawal 1 motor polisi. Sedangkan 14 pilar Timnas Indonesia sisanya akan menyusul bergabung ke Arab Saudi karena mereka sedang berkarier di luar negeri, abroad. Mereka berangkat dari negara asalnya masing-masing tempat di mana meniti karir. 14 pemain itu yakni Martin Paes, FC Dallas, Amerika Serikat, Jay Itzes, Venezia FC, Italia, Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, Belanda, Sandy Walsh, KV Mechelen, Belgia, Pratama Arhan, Suwon FC, Korea Selatan, Asnawi Mangkualam, Port FC, Thailand, Shane Patinama, KAS Eupen, Belgia, Justin Hubner, Wolverhampton, Inggris, Marcelino Ferdinand, Oxford United FC, Inggris, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Belanda, Tom Haye, tanpa klub, Nathan Coeaon, Swansea City, Inggris, Rafael Struijk, ADO Den Haag, Belanda, dan Ragnar Oratmangoen, FC Dender, Belgia. Timnas Indonesia terbang ke Arab Saudi, Minggu, 1 September 2024, siang waktu Indonesia Barat. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memastikan Timnas Indonesia akan bertolak ke Arab Saudi, Minggu, 1 September 2024. Tim menuju negara Timur Tengah tersebut untuk bertanding dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji mengatakan tim asuhannya Shin Tae-yong tidak berlama-lama berada di Jakarta setelah berkumpul, Kamis, 29 Agustus 2024. Menurutnya, Timnas Indonesia akan melakukan persiapan lanjutan di Arab Saudi. Keberangkatan Timnas Indonesia ke Timur Tengah untuk berhadapan melawan Arab Saudi dalam fase grup C di King Abdullah, pada 6 September 2024. Minggu, pukul 11. 30 WIB, berangkat dari Jakarta, kata Sumarji, Jumat, 30 Agustus 2024, Sumarji menuturkan bahwa Hernando Ari dan kawan-kawan telah berlatih lebih dahulu di Jakarta untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun, latihan itu tidak dalam skuad yang lengkap. Ya, latihan, pukul 17 WIB di lapangan ABC, Senayan, ucapnya.
Sementara itu, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memastikan latihan Timnas Indonesia akan diikuti 12 dari 26 nama yang dipanggil. 12 pemain itu saat ini sedang berkarier di Indonesia, sedangkan sisanya di luar negeri. 12 pemain semuanya sudah berkumpul dan semuanya dalam kondisi yang baik, kata Nova kepada MNC Portal Indonesia, Jumat, 30 Agustus 2024. 12 pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari, Adi Satrio, Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Wahyu Prasetyo, dan Hoki Caraka. Sementara itu, pemain-pemain yang berkarier di luar negeri langsung menuju ke Arab Saudi. Martin Paes tak sabar curi perhatian supporter Timnas Indonesia, "Saya punya kualitas, dan saya senang bergabung dengan Timnas." Kiper FC Dallas, Martin Paes, mendapat panggilan perdananya untuk membela tim nasional, Timnas Indonesia. Martin Paes pun mengaku sudah tidak sabar untuk menunjukkan kualitasnya di skuad Garuda. Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk memulai perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada kesempatan ini, juru taktik asal Korea Selatan itu memanggil wajah-wajah lama seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, sampai Rafael Stuik. Namun ada satu wajah baru yang menjadi debutan di Timnas Indonesia. Ya, sosok itu adalah Martin Paes. Kiper berpostur jangkung itu akhirnya bisa bermain untuk skuad Garuda setelah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April lalu. Martin Paes pun sangat antusias mendapat panggilan pertamanya untuk Timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun ini sudah tidak sabar ingin mencuri perhatian dalam mengawal gawang skuad Garuda. "Saya tidak sabar untuk bermain di panggung internasional untuk Indonesia," kata Martin Paes, mengutip dari situs resmi FC Dallas, Jumat, 30 Agustus 2024. "Saya sangat bersemangat, saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia," ungkap dia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan menantang Arab Saudi. Skuad Garuda bakal bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 10 September 2024, mendatang. Di laga inilah Martin Paes baru bisa menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Namun begitu, Martin Paes tetap akan ikut serta bersama Timnas Indonesia saat melawat ke Arab Saudi. Kemungkinan besar, dia bakal langsung bertolak ke Jeddah setelah membela FC Dallas melawan Colorado Rapids pada Minggu 1 September mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi mencoret 2 pemain naturalisasi jelang laga melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama grup C di Stadion King Abdullah Sport City, pada Kamis, 5 September 2024. Membeber analisisnya ihwal konflik pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan salah seorang penggawa skuad Garuda yakni Elkan Bagot. Ia menilai, tak ada yang salah dalam konflik tersebut. Elkan Bagot tidak salah sebenarnya. "Saya pikir, ia nggak salah. Kenapa? Karena ia nggak dipanggil sejak awal. Setelah kompetisi berakhir, ia punya hak untuk berlibur. Ia sudah memesan segala macam kemudian harus dipanggil karena kita akan menghadapi gini. Wajar kalau ia tidak memenuhi panggilan tersebut," ucap Gita, dalam siniar di kanal YouTube Hassanias Corner. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot tak saling follow lagi dengan Shin Tae-yong di media sosial usai tak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum membahas soal hubungan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong yang diduga semakin memanas, Timnas Indonesia akan segera mentas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup C, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, harus menghadapi tim-tim kuat Asia, yakni Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina.
Dalam dua laga awal, Timnas Indonesia akan bermain di markas Arab Saudi pada 6 September 2024 dan menjamu Australia pada 10 September 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah resmi mengumumkan 26 pemain yang akan dibawa untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Ke-26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong itu diumumkan melalui video panjang yang diunggah di akun Instagram Timnas Indonesia. Kita sama-sama bersatu, bersama kita satukan tekad demi yang terbaik bagi Indonesia, kata Shin Tae-yong di video tersebut, Kamis, 29 Agustus 2024. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong mengaku tidak berminat untuk memanggil Elkan Bagot ke skuad Garuda pada kesempatan kali ini. Sama sekali tidak dipertimbangkan, nama Elkan Bagot, kata Shin Tae-yong di Jakarta. Namun, Shin Tae-yong tidak menjelaskan alasannya mengapa tak mau memanggil bek jangkung yang dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC itu. Sehingga, beredar anggapan dari fans Timnas Indonesia bahwa hubungan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong sedang tidak baik-baik saja. Sejauh ini belum diketahui soal kebenaran hubungan keduanya, yang jelas Elkan Bagot dan Shin Tae-yong diharapkan bisa bekerja sama lagi di atas lapangan untuk memajukan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong soal pernah coret 10 pemain karena bohong saya benci dikibuli. Respons aneh Elkan Bagot usai 26 pemain Timnas Indonesia diumumkan. Dia pernah mencoret 10 pemain dari timnya karena ketahuan berbohong. Kisah pertama adalah mengenai kedisiplinan serta etika pemain yang dinilai buruk. Shin Tae-yong mengungkapkan, salah satu pemainnya pernah meninggalkan pemusatan latihan tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Saya sedang sarapan pagi ada pemain yang tak terlihat. Ketika saya bertanya, kemana si pemain, ternyata si pemain meninggalkan pemusatan latihan dini hari tadi karena kakeknya meninggal dunia. Ia pergi tanpa memberitahu pelatih, padahal sedang mengikuti pemusatan latihan, kata Shin Tae-yong dalam kanal YouTube Genius Rehabilitas Yoon Cheon-jae. Elkan Bagot tidak diam usai Timnas Indonesia mengumumkan 26 pemain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, respons aneh keluar darinya. Kurang dari 24 jam setelah PSSI resmi merilis daftar pemain Timnas Indonesia untuk dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis, 29 Agustus 2024, Elkan Bagot memberi respons cukup menohok. Hal itu dilakukan setelah namanya tak muncul dalam 26 daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong membela Timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong dan Ketum PSSI, Erick Thohir, kompak mengunggah video roster skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Australia. Video tersebut diunggah pada akun Instagram pribadi masing-masing. Hal ini ternyata membuat Elkan Bagot gatal untuk memberi respons. Pemain Ipswich Town yang sedang dalam masa peminjaman di Blackpool ini seolah tak ingin melewatkan momen tersebut. Menariknya, Bagot memberi respons yang cukup aneh, sama seperti ketika ia tak mengindahkan panggilan Shin Tae-yong di playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu, Bagot memilih liburan di Maladewa bersama sang kekasih, ketimbang bermain dalam laga playoff Olimpiade bersama Timnas U23 Indonesia. Kini hal yang sama dilakukan Bagot, melalui akun Instagram pribadi, ia mengunggah momen kebersamaan dengan sang kekasih ketika berlibur di Maladewa. Tak sampai 24 jam setelah Shin Tae-yong, Erick Thohir hingga PSSI mengumumkan roster putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak pelak unggahan Elkan itu langsung mendapat banyak tanggapan dari netizen Indonesia yang mengikutinya di Instagram. Banyak yang masih berharap Elkan bermain untuk Timnas Indonesia, namun tak sedikit yang menerka melontarkan spekulasi liar. Salah satunya berpendapat bahwa masalah utama Elkan saat enggan membela Timnas Indonesia adalah karena kekasihnya yang meminta ditemani liburan. Apalagi unggahan teranyar Elkan berisi ucapan selamat ulang tahun untuk sang kekasih, Katie Marksen. Selamat ulang tahun Katie Marksen, tulis Elkan Bagot disertai dengan emotikon berbentuk hati. Elkan Bagot kembali tersisih dari skuad Timnas Indonesia, namanya masih hilang sejak menolak bermain di playoff Olimpiade Paris 2024. Sejak itu, Elkan Bagot tak lagi dipanggil Shin Tae-yong, mulai saat melawan Vietnam pada Maret hingga menjamu Filipina di SUGBK pada Juni 2024. Kata Martin Paes usai dapatkan panggilan perdana Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas,
Martin Paes, masuk dalam daftar panggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Paes masuk dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi kiper ada 3 nama lain yakni Adi Satrio, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Mereka akan bertugas untuk pertandingan melawan Arab Saudi, 5-9, dan Australia, 10-9. Rencananya semua pemain akan berada di Jeddah pada tanggal 1 September mendatang. Martin Paes menjelaskan, dia sangat bersemangat untuk bisa mencatatkan caps perdana bersama skuad Garuda. Sebelumnya, jalan yang berliku harus dilewati hingga akhirnya bisa tersedia untuk timnas. Masalah caps di timnas kelompok umur Belanda membuat dia harus menunggu cukup laga untuk perpindahan federasi. Namun, Shin saat ini sudah bisa memberikan satu tempat untuk Paes. Saya sudah tidak sabar untuk bermain di pentas internasional untuk Indonesia, kata Martin Paes. Pemain berusia 26 tahun ini melanjutkan, dia akan memberikan semua kemampuannya untuk mengawal gawang Indonesia. Apalagi, lawan yang akan mereka hadapi di depan mata tidak akan mudah. Selain Arab Saudi dan Australia, ada Jepang, Cina, dan Bahrain yang akan saling bersaing. Tentunya, butuh perjuangan ekstra keras untuk bisa berlaga di Piala Dunia mendatang. Saya sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia. Tutupnya, hadirnya Paes tentu akan jadi angin segar untuk timnas Indonesia. Persaingan di sektor penjaga gawang akan semakin sengit karena Hernando, Adi, dan Nadeo akan bertarung untuk memperebutkan menit bermain. Selain itu, Shin akan memiliki banyak opsi yang solid di sektor tersebut karena 3 nama di atas bermain apik di Liga 1 musim ini.